Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Rizky Amrulmartuti dari kelas D, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin eh, menjelaskan atau menjabarkan bagaimana eh, tugas yang diberikan oleh Ibu Roro untuk menjelaskan suatu codingan yang telah diberikan oleh saya. Oke, di sini saya sudah membuat kelas yang berjudul search min max, yang dimana isinya nanti kita akan mencari nilai minimal dan maksimal dari suatu deret bilangan. Selanjutnya saya akan mengaplikan kodenya terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama yaitu kita mendeklarasikan array integernya. Nah, di sini saya mengambil jumlah bilangannya 6 saja supaya tidak terlalu banyak. Selanjutnya kita print keadaan awalnya dengan show keadaan awal, lalu kita gunakan perulangan atau looping supaya gampang. Array seperti salah lalu kita show array integer di kita plus ini jangan lupa nah itu garis tegak lurus. Oke, selanjutnya di bagian bawah sini kita shoot dari n supaya nanti ada jarak antara keadaan awal dengan bagian bawahnya. Selanjutnya yaitu kita memasukkan value random ke dalam elemennya. Lalu kita tulis value random ke elemen. Di sini kita masih menggunakan perulangan atau looping. Ini sama dengan 0 dikurang dari array integer di plus s yang bisa kita kurang terawal oleh array integer i sama dengan integer dikalikan con at random. Nah, di sini kenapa saya menggunakan angka 10 di sini supaya
nantinya untuk range angka yang keluar nanti tidak lebih dari 10 supaya nanti gampang untuk mencari minimal dan maksimalnya supaya tidak banyak gitu. Lalu selanjutnya kita print hasilnya setelah kita memasukkan nilainya atau value-nya. Oke, setelah oke, di sini kita masih sama menggunakan perulangan for, lebih tepatnya di sama dengan 0, lalu dikurang dari array picture dot length, lalu di nah, jangan lupa kurung awalnya, lalu kita sort lagi array integer. Nah, array integer kurung i, lalu jangan lupa kita plus dengan garisnya. Oke, sudah selesai. Lalu selanjutnya yaitu kita melakukan apa namanya, search value min dan max. Kita tulis search-nya terlebih dahulu. Search, jangan lupa diberikan garing n untuk supaya ada jarak antara batasannya. Search value min max. Oke, selanjutnya kita masukkan variabelnya, integernya, lalu comparison cost, lalu adoption, jangan lupa max comparison cost, lalu adoption. Lalu selanjutnya comparison-nya sendiri, comparison dan juga counter untuk adoption. Nah, di situ kenapa kita menggunakan cost, supaya nantinya saat menghitung perbedaan antara yang mana komparasi, yang mana adopsi, itu supaya kita mudah untuk membedakannya. Artinya di sini nanti ini sama dengan max, sama dengan array integer 0. Lalu kita beri nilai untuk min, untuk komparasinya terlebih dahulu, lebih tepatnya comparison cost sama dengan max comparison cost. Kita misalnya beri nilai 1000 saja ini. Lalu untuk adopsinya, biaya adopsi sini saya akan memberi nilai 5000 saja. Oke, lalu untuk counter comparison
center configuration sama dengan sound protection. Oke, kita beri nilai 0 supaya gampang. Lalu selanjutnya kita gunakan kembali perulangan for i sama dengan 0, lalu i kurang dari integer deadline info di kita tekan if kurang dari array integer i plus 1, maka counter revolusinya plus atau bertambah nantinya. Lalu setelah itu terjadi maka sama dengan tahu tetap lalu kita masukkan else-nya yaitu apabila counter traduksinya gimana dengan chat di oke. Saya jelaskan terlebih dahulu di sini kenapa kita menggunakan array integer deadline 1. Nah, ini satu di sini itu digunakan untuk supaya kita itu membandingkannya itu dengan sebelahnya. Jadi dari beberapa kata tersebut yang satu itu untuk membandingkan dengan bagian sebelahnya seperti itu seterusnya. Lalu di sini i plus 1 itu supaya counter comparisonnya nanti sama juga supaya bisa dibandingkan dengan sebelahnya. Jadinya misalkan counternya itu kita satu itu supaya lurus, supaya pas sebelahnya dengan sebelahnya, lalu setelah selesai dengan sebelahnya lalu sebelahnya lagi sampai selesai gitu. Oke, setelah dimasukkan begini kita show dengan comparison ini. Nah, di sini kita keluarkan berapa komparasi yang terjadi, minimal komparasi yang terjadi maksudnya. Oke, comparison. Oke, bagus. Lalu kita set lagi untuk berapa kali adopsi minimalnya. Oke, sama dengan ini terus enter saya sama kita ratakan semua. Oke, lalu kita masukkan bintang sama dengan center configuration. Nah, di sini kenapa ada bintang? Nah, bintang ini tujuannya itu untuk mengalihkan nanti berapa kali
komparasi yang terjadi dengan harganya yang telah kita tentukan di awal tadi, yaitu 1000. Begitu juga dengan adopsinya, jadi kita kali nanti ya, adoption cost. Nah, cost kita pasang dengan counter adoption. Nah, di sini juga sama, adopsinya kita kalikan antara berapa kali adopsi yang terjadi dengan nilai adopsi yang sudah kita tentukan, seperti itu. Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah mengetik sudah memasukkan kode untuk yang minimal. Selanjutnya kita akan memasukkan kode untuk yang maksimal. Ini tinggal kita copy paste saja supaya cepat. Tinggal kita ganti saja minimal menjadi maksimal. Oke, max sama dengan max. Oke, ini diganti menjadi max. Oke, max. Oke, ini masih tetap sama ya. Oke, jika semua, lalu kita jangan lupa masukkan juga bagian shotnya supaya nanti hasilnya terlihat bagaimana perbandingan bagaimana perbandingan minimal dengan maksimalnya. Oke, ini juga kita ganti. Oke, nah di sini sudah selesai semua, sudah kita masukkan bagaimana minimalnya, bagaimana maksimalnya. Lalu selanjutnya yaitu kita sort untuk mengeluarkan berapa saja nilainya yang dihasilkan. Seperti batasan kita sort lagi. Di sini kita keluarkan value terkecil atau bisa disebut dengan nilai yang paling minimal. Selanjutnya sort lagi untuk mengeluarkan biaya komparasinya. Oke, dari plus cost. Oke, sudah selesai. Lalu selanjutnya kita keluarkan biaya adopsinya. Adoption. Oke. Oh, bentar. Lalu adoption cost. Oke, sudah. Selanjutnya kita beri batasan lagi. Oke, ini kita beri untuk yang maksimal. Ini untuk maksimal tentu saja value terbesarnya. Oke, jangan lupa menambahkan max. Sort untuk keluarkan biaya comparison. Oke, plus max comparison cost. Nah, ini lalu kita sort lagi untuk mengeluarkan biaya adopsinya yang terakhir. Max adoption. Oke, sudah. Nah, setelah selesai begini, kita coba untuk merunning programnya. Oke. Oh, sebentar. Oh, ini.
Oke, ini jangan ten range-nya. Oke, oke, kita coba lagi. Nah, nah, ini bisa dilihat dengan jelas. Saya coba aja. Nah, yang keadaan awalnya sebelum kita masukkan yaitu nilainya tentu saja berisi dengan 000 di bagian sini. Oke, di bagian sini tentu saja nilainya 00000. Selanjutnya kita masukkan nilainya dengan 10, nilai 10 sebagai range-nya dengan diisikan dengan match random. Nah, seperti ini match randomnya. Oke, selanjutnya setelah dimasukkan, kita search value-nya di bagian ini, search value. Nah, di sini kita menggunakan min dan max, lanjut saja. Oke, lalu comparison-nya, oke, sudah. Comparison mark-nya juga tidak lupa, lalu biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa maksud dari komparasi dengan adopsi. Nah, komparasi di sini ialah kita membandingkan angka yang indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan ke 5. Nah, komparasi di sini yaitu ketika kita membandingkan indeks ke 0 dengan ke 1, itu kita sudah mendapatkan satu komparasi. Begitu juga dengan indeks ke 1 dengan ke 3, indeks ke 3 dengan ke 4, indeks ke 4 dengan ke 5. Nah, di sini kalau misalkan kita ambil garis besarnya, komparasi ini terjadi apabila komparasi terjadi bisa dikira dengan panjang kata dikurangi 1. Nah, itu adalah jumlah komparasinya. Lalu dengan adopsi. Nah, saya contohkan dulu dengan adopsi min. Nah, di sini minimal ini maksudnya kita mencari nilai yang paling kecil. Yang pertama kita ambil dari indeks ke 0. Indeks ke 0 di sini adalah 3. 3 kita komparasi dengan 6. Nah, 3 dengan 6, apakah 6 itu lebih kecil dari ketiga? Tidak. Nah, seperti itu tidak terjadi yang namanya adopsi. Selanjutnya yaitu 3 kita adopsi dengan 2. Nah, di sini apakah 2 lebih kecil daripada 3? Iya. Nah, makanya di situ terjadi satu kali adopsi, sehingga nilai minimal yang awalnya dari 3 ini berubah menjadi 2. Lalu dilanjutkan dengan komparasi dari 2 dikomparasi dengan 8. Apakah 8 kurang dari 2? Tidak. Nah, di situ terjadi komparasi, tapi tidak terjadi adopsi. Begitu juga seterusnya hingga 2 dengan 4 dan 2 dengan 8. Apabila di total semua, adopsi paling minimal yaitu terjadi 1 kali. Nah, selanjutnya untuk komparasi maksimal, di sini maksimal dengan minimal komparasinya terjadinya sama yaitu 5 kali. Nah, selanjutnya untuk adopsi maksimal di sini tuh maksudnya nilainya yang paling besar. Nah, di sini kita mulai juga dari 3. Nah, dari 3 ini eh, 3 ini sebentar, sepertinya ada yang salah dengan komparasinya. Oh, oke. Oh, mohon maaf, sepertinya tadi ada salah kesalahan teknis. Kita coba running lagi dari awal. Nah, ini baru benar. Maaf tadi ada kesalahan teknis. Kita ulang dari komparasi. Oh, komparasi paling minimal. Komparasi paling minimal di sini tentu saja ada 5 komparasi dengan adopsi minimalnya 3 kali. Nah, di sini maksudnya 3 kali itu seperti tadi yang dijelaskan. Di sini kan awalnya 6, kita komparasi dengan 5. Apakah 5 lebih kecil daripada 6? Iya. Itu berarti terjadi satu kali adopsi. Yang selanjutnya yaitu 5 dikomparasi dengan 4.
Apakah 4 lebih kecil daripada 5? Iya. Nah, berarti terjadi 2 kali adopsi. Selanjutnya, apakah 4 0 dibandingkan dikomparasi dengan 0? Apakah 0 lebih kecil daripada 4? Iya. Nah, di sini terjadi 3 kali komparasi. Oke, lalu selanjutnya 8 0 dikomparasi dengan 8. Apakah 8 lebih kecil daripada 0? Tidak. Berarti tidak terjadi adopsi. Selanjutnya 0 dikomparasi dengan 4. Apakah 4 lebih kecil daripada 0? Tidak. Maka tidak terjadi adopsi. Selanjutnya comparison marks. Di sini tentu saja ada 5 kali komparasi dan adoption marksnya 1 kali. Nah, di sini adoptionnya 1 kali itu maksudnya 6 dikomparasi dengan 5. Apakah 5 lebih besar daripada 6? Tidak. Maka dilanjutkan komparasi selanjutnya. 6 dikomparasi dengan 4. Apakah 4 lebih besar daripada 6? Tidak. Maka tidak terjadi adopsi. Selanjutnya 6 dikomparasi dengan 0. Nah, tidak. Di sini 0 itu apakah lebih besar daripada 6? Tidak. Nah, maka tidak terjadi adopsi. Selanjutnya 6 dikomparasi dengan 8. Apakah 8 lebih besar daripada 6? Iya. Nah, di sini terjadi 1 kali adopsi. Nah, selanjutnya yang paling terakhir 8 dikomparasi dengan 4. Apakah 4 lebih besar daripada 8? Tidak. Maka tidak terjadi adopsi. Berarti adopsi untuk nilai maksimalnya itu hanya terjadi 1 kali. Selanjutnya value terkecil. Tadi saat kita mencari minimal, value terkecilnya yaitu 0 dengan biaya komparasi 5.000, yaitu tadi di sini kita sudah memberikan harganya, yaitu biaya komparasinya yaitu 1.000, lalu dikalikan dengan 5, maka hasilnya nanti 5.000. Lalu selanjutnya biaya adopsi. Biaya adopsi tadi saat di awal kita sudah memberikan nilai 5.000, lalu adopsi untuk nilai paling minimal yang terjadi yaitu 3 kali, lalu maka 5.000 dikali dengan 3 yaitu 15.000. Selanjutnya untuk value terbesarnya tadi saat kita cari yaitu kita muncul dengan angka 8, lalu dengan biaya komparasi 5.000, yaitu karena terjadi 5 kali komparasi maka 5.000, 5 dikali 1.000 yaitu 5.000. Selanjutnya biaya adopsinya, karena di sini biaya adopsi yang terjadi hanya 1 kali, maka kita kalikan 5.000 dengan 1 yaitu 5.000 saja. Seperti itu yang saya pahami dari coding atau source code yang diberikan oleh Ibu Roro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.